Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rere Kotrundunada dengan NIM F1D1221012. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem-sistem panas bumi. Baiklah, sistem panas bumi merupakan sistem pengantar panas dalam mantel ke atas permukaan bumi, di mana panas ini dihantarkan dari sumber panas menuju tempat penampungan panas. Sistem ini melibatkan fluida termal, seperti batuan meleleh, gas uap, atau air panas. Energi panas bumi ini sendiri merupakan energi panas yang terdapat dan terbentuk dalam kerak bumi. Baiklah, selanjutnya ada komponen sistem panas bumi. Sistem panas bumi ini memanfaatkan panas berasal dari inti bumi untuk menghasilkan energi. Eh, Komponen yang pertama yaitu reservoir panas bumi. Ini merupakan tempat utama sumber dari panas bumi ini, yaitu seperti batuan di dalam permukaan bumi yang mengandung panas atau uap, dan juga reservoir ini terbentuk ketika air tanah meresap ke dalam bumi dan dipanaskan oleh batuan panas di sekitarnya, seperti magma atau batuan beku yang mendingin. Yang kedua, sumber produksi. Sumur-sumur ini dibor ke dalam reservoir untuk membawa fluida panas seperti air dan juga uap dan dari dalam bumi ke permukaan. Fluida ini kemudian digunakan untuk menghasilkan energi. Selanjutnya yang ketiga adalah zona patahan dan juga retakan. Patahan dan juga retakan batuan memainkan peran yang sangat krusial pada jalur sirkulasi fluida panas bumi. Mereka memiliki fungsi seperti pipa alami yang memungkinkan air dingin masuk ke dalam permukaan bumi untuk dipanaskan, serta memungkinkan air panas atau uap naik ke permukaan. Tanpa adanya jalur ini, panas bumi tidak dapat diakses. Selanjutnya ada klasifikasi sistem panas bumi. Klasifikasi ini ada tiga, yaitu sistem panas bumi hidrotermal, sistem panas bumi vulkanohidrotermal, yang ketiga adalah sistem panas bumi vulkanik. Sistem panas bumi hidrotermal ini memiliki istilah yang merujuk pada sistem panas bumi yang memanfaatkan air panas bumi atau uap sebagai pembawa panas. Ini merupakan jenis sistem panas bumi yang paling umum ditemukan di Indonesia. Selanjutnya yaitu sistem panas bumi vulkanohidrotermal atau vulkanotektonik hidrotermal, yaitu yang lebih tepatnya vulkanotektonik hidrotermal yang sering digunakan untuk menggambarkan sistem panas bumi, di mana sistem sumber panasnya berasosiasi dengan aktivitas vulkanik, tetapi sirkulasi fluidanya dan pembentukan reservoirnya itu sangat dipengaruhi oleh kontrol kuat oleh struktur tektonik, khususnya sesar patahan regional. Selanjutnya ada sistem panas bumi vulkanik. Sistem panas bumi vulkanik ini merupakan jenis sistem panas bumi yang sumber panasnya secara langsung berasosiasi dengan aktivitas gunung api. Ini merupakan jenis sistem yang paling umum dan juga paling potensial di daerah-daerah oleh bujur gunung api aktif seperti Indonesia. Selanjutnya, bagaimana sih sistem panas bumi ini, sistem panas bumi vulkanik ini bekerja? Yang pertama, sumber sumber melalui sumber panas atau magma. Inti dari sistem ini adalah intrusi magma dan dangkal atau batuan beku panas yang berada di bawah gunung api. Yang kedua, melalui fluida seperti air meteorik, air hujan meresap ke dalam bumi melalui celah dan juga rekahan batuan. Selanjutnya, melalui sirkulasi dan juga pemanasan. Saat air bergerak ke dalam permukaan, air bersentuhan dengan batuan yang panas oleh magma. Air tersebut kemudian menjadi sangat panas, bisa berupa air panas bertekan tinggi atau bahkan uap. Selanjutnya, dari reservoir. Fluida panas ini kemudian terperangkap di dalam lapisan batuan yang permeabel atau berpori di bawah lapisan batuan eh, penudung atau caprock yang kedap air. Selanjutnya, melalui jalur naiknya fluida panas. Fluida panas yang ringan mencari jalan ke atas melalui rekahan dan patahan, seringkali manifestasi di permukaan sebagai mata air panas. Selanjutnya, pemanfaatan dari sumur bor.
ke dalam reservoir untuk mengambil fluida panas ini, yang kemudian digunakan untuk memutar turbin pembangkit listrik atau dimanfaatkan secara langsung untuk berbagai keperluan, seperti pariwisata. Selanjutnya ada tantangan dan juga risiko panas bumi. Yang pertama adalah biaya investasi awal yang sangat tinggi, yaitu dalam pembuatannya membutuhkan modal yang besar. Proyek panas ini biayanya jauh lebih tinggi dibandingkan pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil dengan kapasitas yang sama. Selanjutnya ada resiko eksplorasi dan juga geologi, yaitu dengan ketidakpastian reservoir. Meskipun sudah dilakukan survei geologi, geokimia, dan juga geofisika, kegiatan ini tidak menjamin adanya panas bumi di bawah suatu permukaan. Selanjutnya ada tantangan teknis dan juga operasional. Mempertahankan produksi dan juga tekanan reservoir dalam jangka panjang memerlukan manajemen yang cermat, termasuk optimalisasi lokasi, sumur produksi, dan injeksi. Selanjutnya ada keunggulan dan juga manfaat energi panas bumi itu sendiri. Sumber energi bersih dan juga ramah lingkungan, sumber energi terbarukan dan juga berkelanjutan, dan juga manfaat dari ekonomi dan juga sosial. Sumber energi bersih dan ramah lingkungan ini dimaksudkan dari emisi gas rumah kaca yang sangat rendah. Panas bumi tidak membakar bahan bakar fosil, sehingga emisi CO2, SO2, dan NOx-nya jauh lebih rendah, eh, bahkan nol pada sistem binary cycle yang tertutup. Ini sangat krusial dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Selanjutnya yaitu sumber energi terbarukan dan juga berkelanjutan. Panas bumi yang berkelanjutan, energi panas berasal dari peluruhan isotop radioaktif di inti bumi yang terus-menerus menghasilkan panas selama bumi ada dan akan terus ada jika panas bumi ini terus tersedia. Selanjutnya, manfaat dari ekonomi dan sosial, yaitu pengurangan ketergantungan energi fosil dan juga mengurangi impor bahan bakar fosil yang harganya berfluktuasi, meningkatkan ketahanan energi nasional. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.